Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Kali ini bersama saya Tiara Harhab dan langsung saja kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai kasus penculikan anak yang terjadi pada korban MA dengan kriminolog Universitas Budi Luhur sudah tersambung bersama kami di sini. Ibu Monica Margaret, selamat sore Ibu. Sehat ya? Selamat sore Mbak Tiara, sehat, puji Tuhan. Baik, Bu Monica, kalau kita melihat kasus yang kemudian ini menimpa korban MA begitu ya, di sana ia diculik oleh pemulung, kemudian juga terjadinya ini di akhir tahun. Kita ketahui juga polisi ini begitu sulit begitu untuk kemudian ini mencari keberadaan dari pelaku sendiri, bahkan selama lebih dari 3 minggu kalau tidak salah. Apa yang bisa diamati dari kasus ini, Bu Monica? Ya, memang mungkin pada awalnya gitu ya Mbak ya, saya rasa kepolisian kurang mendapatkan bukti-bukti pendukung gitu ya Mbak ya, termasuk rekaman CCTV yang bisa mendeteksi awal bagaimana sih pergerakan si pelaku membawa korban gitu. Nah mungkin entah kendala apa, tapi memang ini masuk dalam kategori waktu yang agak cukup lama, hampir 1 bulan ya Mbak ya. Sudah 1 bulan lebih, bahkan kalau dari tanggal kejadian di 7 Desember ya, sekarang baru ketemu. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kasus-kasus penculikan anak seperti ini juga masih banyak marak terjadi, dan memang tidak mudah gitu ya Mbak ya untuk menemukan atau melacak posisi misalnya orang-orang yang tidak bisa dibantu oleh teknologi-teknologi yang bisa membantu kepolisian untuk mencari posisi pelaku kejahatan dan juga korban kejahatan gitu Mbak ya. Kalau tidak ada informasi juga yang bisa didapatkan dari para saksi yang melihat secara detail gitu ya Mbak ya. Dan harusnya memang kepolisian bertindak dengan cepat untuk menangani kasus-kasus seperti ini, bukan saja kasus-kasus yang baru viral gitu ya, atau kasus-kasus yang akhirnya viral gitu ya, karena kita ketahui kasus-kasus penculikan anak ini banyak makin meningkat terjadi gitu ya Oke. untuk di Indonesia sendiri sekarang ini gitu. Kasus penculikan anak masih marak terjadi, tetapi pertanyaannya kalau kita berbicara mengenai kasus MA ini, Bu Monica, kita belum mengetahui motifnya, tapi kalau Bu Monica melihat arahnya kemana, Bu? Ya, kita lihat dari latar belakang si pelaku penculikan ya Mbak ya, di mana beliau adalah mantan narapidana gitu ya, dengan kasus juga terkait dengan kekerasan seksual gitu ya, bahkan pencabulan. Nah, nanti kalau dari situ gitu kita bisa melihat kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar aksi penculikannya ini motifnya adalah korban juga akan menjadi korban berikutnya gitu ya, setelah menjadi korban penculikan akan menjadi korban berikutnya lagi dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak, mengingat latar belakang korban seperti itu. Karena memang pelaku baru saja gitu ya menyudahi atau bebas dari penjara gitu ya di tahun 2021 kemarin, dan mungkin karena di masa pandemi seperti ini pelaku tidak bisa mencari pekerjaan atau melakukan eee, memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya Mbak ya, karena status profesinya sehari-hari yang dikenal oleh keluarga korban, bahkan orang-orang di sekitar yang melihat si pelaku gitu hari-harinya atau saksi gitu, mengatakan pelaku adalah seorang pemulung gitu ya. Nah, jadi dengan tekanan sosial yang ada, dengan himpitan ekonomi yang ada, kemudian dengan latar belakang ternyata pelaku adalah mantan narapidana dengan kasus pencabulan, kita bisa logikanya mengarah pada bahwa korban juga bisa jadi gitu ya, bisa jadi juga akan dijadikan mangsa oleh predator seksual ini. Kalau kita menyoroti target dari pelaku ini, Bu Monica, dalam penculikan anak begitu ya, biasanya ini mereka memang secara acak begitu ya, atau memiliki kriteria tersendiri begitu untuk melancarkan aksinya? Iya, pada dasarnya kalau kita mau melakukan aksi penculikan terhadap anak gitu ya Mbak ya, kita harus punya pendekatan tersendiri terhadap calon korban gitu ya, atau target gitu ya. Kalau kalau kira-kira pelaku tidak punya misalnya kedekatan antara pelaku dengan korban gitu ya. Korban kan kalau anak-anak gitu ya, dengan orang yang tidak dikenal biasanya mereka akan melakukan penolakan. Misalnya dengan berteriak atau tidak mau, menolak untuk diajak berbicara atau menolak untuk diajak bermain gitu ya.
Nah, karena di sini posisinya si korban ternyata mengenal pelaku gitu ya, karena setiap hari atau intensitas pelaku gitu ya, bertemu dengan korban di warung, makan gitu ya milik keluarga korban itu kan, hampir sering gitu intensitasnya ya, Mbak, ya. Jadi kemungkinan besar korban sudah pernah diajak mengobrol atau bahkan mungkin diajak bercanda atau bermain dengan si pelaku di sekitar, rumah makan tempat, keluarga korban gitu. Nah dari situ akhirnya korban melihat bahwa, oh ternyata pelaku ini, sering kok berkomunikasi dengan keluarga saya, dengan orang tua saya gitu ya, sering saya lihat gitu. Mungkin dari situ korban merasa, ada kedekatan, ada rasa percaya, ada rasa nyaman gitu untuk berada dekat dengan si pelaku. Nah, kemudian pelaku juga terkait dengan penculikan anak gitu ya, pelaku juga harus melihat situasi sekitar seperti apa sih gitu ya. Pastinya pelaku sudah mempelajari situasi sekitar, misalnya terkait dengan pengawasan. Bagaimana sih sebenarnya pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh orang tua si korban gitu ya, atau pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi kejadian gitu ya ketika pelaku melakukan aksi penculikannya. Kemudian pelaku mempelajari di mana waktu-waktu lemah pengawasan tersebut gitu ya. Kemudian di mana waktu-waktu mungkin korban, sering, bermain gitu ya, tanpa ada pengawasan atau tanpa ada teman dari orang lain atau dari keluarga yang lain gitu. Jadi tentunya terkait dengan, apa ya, langkah-langkah untuk Mhm, melakukan penculikan ini pastinya si pelaku sudah mempelajari baik. bagaimana situasi, bagaimana, Mhm, karakter si calon korbannya juga gitu ya, baik. bagaimana pengawasan dari lokasi sekitarnya itu Mhm. pasti sudah dipelajari, Mbak. Artinya sudah diamati jauh hari sebelumnya begitu ya Bu Monika ya. Tapi kita Ya akan jeda betul. sejenak terlebih dahulu Ibu, nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini kembali dan pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa, dan kami akan langsung mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Ibu Monika Margaret yang masih tersambung bersama kami. Ibu Monika, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita melihat memang tidak ada perlawanan dari pelaku begitu ya pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini apa artinya memang pelaku ini menyerahkan diri begitu saja atau memang masih belum ada efek jera begitu yang bisa kita baca dari situasi ini? Iya baik, kalau ternyata gitu ya pas proses penangkapan, si siapa, pelaku tidak lagi merasakan, ketakutan gitu ya, Mbak, ya. Mungkin, pada dasarnya saya rasa, pelaku tidak tahu lagi gitu ya mau lari kemana gitu ya, mau memberikan perlawanan seperti apa gitu. Karena memang sudah banyak, media yang, menyoroti kasus ini gitu ya, bahkan mungkin sudah banyak masyarakat yang melihat dan mengetahui informasi ini gitu. Jadi, pelaku udah istilahnya udah pasrah gitu ya, nggak ada lagi tempat dia untuk berlari dan segala macam, karena mungkin kendala-kendala yang dia, hadapi terkait misalnya kalaupun mau pergi, dia mau pergi kemana, lokasi tujuannya kemana, uang yang dia gunakan ada atau tidak, kurang lebih seperti itu. Jadi dia, ketika kepolisian sudah mendeteksi lokasi si pelaku di mana, ya, karena juga mungkin dia merasa bahwa dia sudah meninggalkan, si korban gitu ya. Mhm. Karena kan lokasi penemuan kalau nggak salah berbeda gitu ya, Mbak, ya, di mana korban ditemukan, anak korban ditemukan, kemudian pelaku juga ditangkapnya di mana gitu ya. Jadi dia merasa, "Ah, kalau nanti saya ditangkap gitu ya pun saya akan bisa, memberikan alasan-alasan yang mungkin dibuat-buat oleh dia." Mungkin berpikiran seperti itu. Plus nanti, kita harus lihat bagaimana hasil penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian gitu ya, nanti proses BAP seperti apa, interogasinya seperti apa. Karena ini kan masih dalam tahap, pemeriksaan oleh kepolisian. Oke, seperti yang tadi Bu Monika sempat sampaikan di awal, kalau kasus penculikan anak ini sendiri masih marak, meningkat begitu bahkan di Indonesia. Apa yang kemudian ini perlu diperbaiki Bu, baik itu dari sisi pengawasan kepolisian maupun juga internal keluarga sendiri, artinya dari pihak korban begitu? Ya, untuk kasus-kasus penculikan anak gitu ya, Mbak, ya, pada dasarnya memang, tanggung jawab yang paling utama dalam melakukan pengawasan gitu ya, cara pencegahannya adalah dengan pengawasan orang tua gitu ya, atau keluarga gitu. Ada keluarga inti, ada keluarga besar gitu. Artinya, anak-anak yang usianya memang masih kategori anak itu kan kalau, di Indonesia gitu kan sampai
sampai remaja sekitar 17 tahun gitu ya. Nah, tapi usia-usia yang krusial gitu ya, anak perlu mendapatkan pengawasan orang tua dengan ekstra bahkan mungkin 24 jam gitu ya. Mhm. Itu di usia-usia sampai sekolah SD atau SMP bahkan gitu ya Mbak ya. Jadi itu yang paling pertama, peran orang tua dalam melakukan pengawasan. Harus tahu anak itu biasanya beraktivitas di mana, bermain di mana, dengan siapa gitu ya. Kemudian orang tua juga harus tahu misalnya bagaimana anaknya selama ini gitu ya bertingkah laku atau berinteraksi gitu ya dengan baikkah atau tidakkah, dari karakternya itu harus sudah dilihat. Kemudian yang kedua, pencegahan kejahatan yang dilakukan adalah dari masyarakat sekitar gitu ya. Bagaimana misalnya tetangga gitu ya atau ya tetangga sebelah rumah atau kelompok-kelompok pemuda gitu ya yang ada di daerah tempat tinggal, itu juga punya beban gitu ya, tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap warganya di sekitar gitu ya, bagaimana RT, RW gitu ya, melakukan pengawasan terhadap warganya, apalagi ini anak-anak. Ketika memang anak tersebut dilihat tidak bersama orang yang dikenal atau bukan keluarganya, bukan orang tuanya gitu ya, itu wajib untuk Baik, bertemu dengan si anak gitu ya, oke. menegur si anak gitu ya Mhm. dan membawa anak kembali ke keluarganya, ke orang tuanya. Oke, baik. Kemudian lagi pengawasan yang kemudian lebih besar lagi Mhm. tentunya dari lembaga-lembaga penegakan hukum gitu ya Mbak ya. Kalau Tentunya kita misalnya memang harapkan atau misalnya terus bekerja secara sama ya Ibu situasional Monica gitu ya. ya, Ya, ya. tentunya kita harapkan sejumlah pihak baik itu kepolisian, keluarga dan juga lembaga terkait ini turut bekerja sama begitu untuk kemudian ini mengurangi penculikan anak seperti yang sudah terjadi. Bu Monica, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya dan bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Sehat selalu Bu Monica Margaret yang merupakan kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Dan pemirsa, Breaking News TV One kami akhiri di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang bersama Syira Safira dan juga Tisa Novirni. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.